Teganya suamiku selingkuh dengan ART di rumah ibu mertuaku saat aku sedang berjuang melahirkan anak pertamanya. Aku pun balas permalukan dia sampai dia menangis bersujud kepadaku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. Isna, panggilku. Nada suaraku terdengar tegas, berusaha menutupi rasa tidak enakku ke Ibu Ratih, ibu mertuaku. Emangnya kemana lagi si Isna? Sudah pagi juga. Masa iya belum bangun? Jadi pembantu kok tidak sadar diri? Omel Bu Ratih. Keluhan itu sudah menjadi rutinitas pagi setiap kali Isna, pembantu yang sudah 1 tahun bekerja di rumah ini, bangun terlambat. Biar Syafa yang lihat ke kamarnya, Bu, kataku, mencoba menghentikan amarah ibu mertuaku. Tanpa menunggu jawaban, aku segera berjalan menuju ke kamar Isna di lantai 2. Pintu kamar Isna terbuka, namun aku sama sekali tidak melihat keberadaan Isna di dalam kamarnya. Kemana Isna? Di dalam kamar mandi pun tidak ada. Saat aku ingin keluar dari kamar dan menutup pintu kamarnya, tanpa sengaja aku melihat benda yang tidak asing berada di dalam keranjang baju kotor milik Isna. Ini kan celana dalamnya Mas Indra. Kenapa ada di sini? Batinku, sambil memisahkan celana dalam milik Mas Indra dari celana pendek Isna yang sudah kotor. Perasaan gelisah dan pikiran yang melayang ke arah perselingkuhan langsung mengusik di dalam hatiku dan pikiranku. Apa suamiku sudah berselingkuh dengan Isna? Pembantu yang sudah aku anggap seperti keluargaku sendiri. Apa mungkin Isna sudah tidur dengan suamiku? Ada Isnanya, kenapa nggak ikut turun juga? Makin lama semakin seenaknya saja dia di sini. Bangun dan makan sesuka hatinya. Omel ibu mertuaku lagi. Matanya pun memicing melihat gelagat dan air mataku yang nampak tidak baik-baik saja. Mas Indra, Bu, ucapku getir, lirih dan nyaris tak terdengar. Tatapanku kosong menatap piring berisi sarapan pagiku. Kalau Mas Indra selingkuh, itu artinya kami akan berpisah setelah anak ini lahir. Mana mau aku bertahan dengan laki-laki pengkhianat. Kenapa? Kenapa mukamu lesu seperti itu? Kamu sakit? Tanya ibu mertuaku sambil beranjak dari kursinya dan menghampiri menantunya ini. Ibu mertuaku memang sangat baik dan sayang padaku. Makanya dia selalu mengkhawatirkanku setiap apa yang sudah terjadi padaku. Tadi Syafa nemuin ini di kamarnya Isna, Bu. Aku memperlihatkan celana dalam milik Mas Indra pada ibu mertuaku. Isna lupa menyusunnya di dalam lemari. Tapi bukannya celana dalam kalian tidak pernah orang lain yang mencucinya? Biasanya kan kamu yang... Bukan itu, Bu. Celana dalam ini Safa temukan di dalam keranjang baju kotor milik Isna, Bu. Dan celana dalam ini masih menyatu dengan celana pendek milik Isna yang tadi malam dipakai. Itu artinya Isna memakainya, Bu. Jelasku setengah berbisik. Tenggorokanku pun terasa seakan sulit untuk menelan ludah. 7 tahun pernikahanku dengan Mas Indra, dan tidak lama lagi aku akan melahirkan anak pertama kami. Kenapa tega Mas Indra mengkhianatiku? Lagi pula, selama ini aku tidak pernah abai dengan tanggung jawabku sebagai seorang istri. Gak mungkin! Masa iya Indra ada main dengan pembantu? Kamu jangan mikir yang terlalu jauh. Yang seharusnya kamu pikirkan sekarang itu adalah kandunganmu yang sebentar lagi mau lahir, kata ibu mertuaku dan kembali duduk di kursinya semula. Tapi ibu heran juga, kok bisa ya sempak itu loncat ke kamar Isna malah dipakai pembantu itu lagi, kata ibu mertuaku lagi. Ibu mertuaku nampak merasa heran, kenapa sempak anaknya bisa dipakai oleh Isna. Apa mungkin
Mereka salah memakai celana dalam karena terburu-buru. Bisa saja begitu kan? Aku juga sering memakai baju terbalik kalau sedang buru-buru, kataku sambil membuang nafas panjang. Pagi sayang, pagi Bu, ucap Mas Indra yang baru saja keluar kamar. Seperti biasanya, suamiku sudah bersiap-siap dengan pakaian yang rapi untuk pergi ke pabrik tekstil. Pabrik tekstil yang dipercayai ibu mertuaku pada Mas Indra setelah ayahnya meninggal dunia karena kecelakaan tunggal. Kamu nggak jadi libur, Mas. Kamu kan sudah janji jika mau nemenin aku untuk periksa kandungan. Tanyaku seraya memandang wajah Mas Indra yang nampak ceria dengan rambutnya yang nampak basah. Kecurigaan semakin kuat karena akhir-akhir ini Mas Indra sering keramas. Padahal dulunya dia jarang sekali mau mandi keramas. Ada keperluan mendadak sayang, dan ini tidak bisa ditunda, sahut Mas Indra sambil mengulas senyum. Seberapa pentingnya kerjaanmu itu? Temani Safa. Fadil bisa mengatasi masalah apapun di pabrik, ucap ibu mertuaku. Baiklah. Mas Indra pun menurut tanpa membantah perintah ataupun ucapan dari ibunya. Pabrik tekstil itu milik ibu mertuaku, peninggalan dari mendiang ayah mertuaku, yang nantinya juga akan menjadi milik Mas Indra, karena Mas Indra adalah anak sematawayang yang ibu mertuaku miliki, dan Fadil adalah anak dari adiknya ibu mertuaku, yang ibu mertuaku rawat sejak Fadil menginjak sekolah dasar, karena orang tuanya pun sudah meninggal dunia karena kecelakaan pesawat. Itu yang aku dengar dari cerita ibu mertuaku beberapa tahun yang lalu. Kamu kenapa ngeliatin aku seperti itu? Tanya Mas Indra padaku, karena dari tadi aku terus menatapnya lekat. Kamu masih ingat kan, Mas? Resiko yang akan diterima kalau salah satu dari kita menodai pernikahan? Tanyaku dengan senyum datar. Lah, emangnya kenapa? Kok kamu bahas tentang itu? Ada apa memangnya? Mas Indra balik bertanya, sambil menyuapi sesendok nasi goreng ke dalam mulutnya. Matanya terus menatap heran ke arahku, yang bersikap tidak seperti biasa. Kamu main gila sama wanita lain? Ibu mertuaku ikut bertanya, dan menatap tajam ke arah Mas Indra. Apaan sih, Bu? Mas Indra terbatuk dan segera meminum air putih. Wajahnya nampak pias, yang membuat aku dan ibu mertuaku saling pandang. Kamu jujur atau ibu akan memecatmu sebagai anak. Ibu mertuaku memberikan ancaman yang tidak main-main. Baginya, pengkhianatan dalam pernikahan adalah perbuatan yang tidak bisa dimaafkan. Karena ibu mertuaku juga punya masa lalu yang menyakitkan. Dikhianati suami pertamanya. Mereka bercerai dan akhirnya bertemu dengan ayahnya Mas Indra. Jawab yang jujur, Indra. Benar kalau kamu sudah selingkuh, ulang ibu mertuaku lagi. Mas Indra terlihat masih terdiam. Apa benar dia sudah selingkuh? Jujur? Jujur apa, Bu? Ibu dan Syafa kenapa sih kok aneh banget pagi ini? Main nuduh dan nyuruh orang jujur pula. Ulang tahun Indra masih lama, 2 bulan lagi. Masa iya mau kasih kejutan sekarang? Kata Mas Indra kemudian. Dia terlihat seolah masih tidak tahu apa masalahnya. Apa ini, Mas? Aku mengangkat celana dalamnya yang sengaja aku simpan di saku daster. Wah, ini yang Mas cari-cari. Kamu nemu di mana? Kok bau telur busuk sih? Mendadak Mas Indra menutup hidungnya setelah mencium aroma celana dalam kesayangannya yang belum dicuci. Sebaiknya aku harus menyelidikinya terlebih dahulu. Kalau ditanya sekarang, pastinya Mas Indra tidak akan mengaku dan akan terus mengelak untuk menyembunyikan perselingkuhannya dengan kebohongan. Itu aku nemu nyelip di kamar mandi. Aku sudah sering bilang kan, Mas, kalau sehabis mandi, pakaian kotornya langsung dibawa ke belakang, kilahku, membuat ibu mertuaku tersenyum simpul. Kemudian memberikan 2 jempol kepadaku. Pantesan bau banget, ada bau-bau terasi gitu. Sini, biar Mas cuci sekalian. Mahal ini,
Belinya di Bali, ucap Mas Indra dan membawa celana dalamnya ke belakang. Kita selidiki sama-sama. Kalau benar Indra sudah bermain dengan pembantu tidak tahu diri itu, kita beri dia pelajaran sebelum membuangnya jauh. Geram ibu mertuaku setelah Mas Indra menghilang dari pandangan kami berdua. Iya Bu, Safa harap Mas Indra tetap setia. Kalau tidak, Safa tidak akan pernah memaafkannya Bu. Kemana perginya? Tadi pagi sudah aku masukkan ke dalam keranjang, ucap Isna sambil memilah pakaian kotornya untuk dimasukkan ke dalam mesin cuci. Sekarang aku dan ibu mertuaku sudah berdiri di belakangnya, dan dia masih juga sibuk membongkar pakaiannya dan tidak menyadari keberadaan kami berdua. Mati aku kalau hilang, mana katanya mahal lagi, ucap Isna membuat kecurigaanku bertambah. Awas saja, kalau terbukti dia selingkuh dengan suamiku, aku akan memberikan mereka berdua pelajaran yang paling menyakitkan. Nyari apa, Isna? Ada Nyonya. Isna terkesiap saat ibu mertuaku bertanya. Aku duduk di kursi dapur sambil melihat wajah polos dari Isna. Cantik, satu kata untuknya. Tidak ada kurangnya sama sekali. Tapi apa gunanya cantik kalau doyannya sama suami orang? Seharusnya dia bisa memanfaatkan kecantikannya itu untuk mencari pemuda yang tampan, mapan dan juga lajang. Nyonya ini ngagetin saja, ucap Isna tergagap. Wajahnya berubah pucat karena ketakutan, seperti pencuri yang sedang tertangkap basah. Kamu nyari ini? Ibu mertuaku mengangkat celana dalam Mas Indra menggunakan satu tangan. Celana itu sudah hampir mengering karena Mas Indra sudah mencucinya tadi. Iya, bukan. Maksud saya tidak, Nyonya. Bukan itu, ucap Isna tak beraturan. Dia tergagap dan menandakan kalau ada yang tidak beres dengan Mas Indra dan pembantu itu. Firasat seorang istri tidak mungkin salah, bukan? Lain kali kalau mengambil baju kotor teliti yang benar. Ini saya menemukan tercecer di lantai, kata ibu mertuaku. Oh, iya Nyonya, maaf, tadi saya terburu-buru, sahutnya cepat sambil cengengesan. Tolong belikan ayam kampung yang masih hidup di rumah Pak Bayu. Minta dipotongin sekalian. Setelah itu, beli bahan-bahan dan bumbu untuk memasak opor dan sup. Ini uangnya. Ayamnya 3 ekor. Isna mengangguk dengan senyuman yang manis. Dia berlalu setelah menerima uang lembaran merah dari ibu mertuaku. Aman kan, Bu? Tanyaku saat ibu mertuaku kembali ke dapur untuk memastikan Isna benar-benar sudah pergi dari rumah. Sudah aman, cepat pasang di semua sudut ruangan, kalau perlu di kamar juga, titah ibu mertuaku. Aku sudah membeli CCTV mini yang bisa dipantau melalui ponsel. Semoga saja kecurigaanku ini tidak benar, dan suamiku tidak selingkuh. Batinku yang masih berharap kalau Mas Indra tidak mengkhianatiku. 1 minggu sudah berlalu dari pemasangan CCTV itu, namun tidak ada gelagat yang aneh dari Isna maupun Mas Indra. Isna juga masih bersikap biasa saja saat Mas Indra mengambil minum di dapur. Tidak ada pembicaraan ataupun sekedar tatapan langsung yang mengarah pada mereka yang berselingkuh. Kok gerak-gerik mereka berdua terlihat tidak mencurigakan? Gumamku. Mungkin Isna salah pakai celana dalam. Buktinya mereka berdua tidak terlihat mencurigakan sama sekali. Nanti belikan saja celana dalam yang baru untuk Indra. Geli juga membayangkan sempak kita dipakai sama orang lain. Timpal ibu mertuaku sambil terkekeh geli. Senyumnya mengembang memperlihatkan deretan gigi palsunya yang putih dan rapi. Gak mungkin, Bu. Isna tentu bisa melihat dan membedakan mana celana dalam pria dan mana celana dalam wanita. Kalau dia salah pakai celana dalamku, masih bisa masuk akal kan, Bu? Ini celana dalamnya Mas Indra loh, Bu. Itu sama sekali tidak masuk akal. Ucapku membuat ibu mertuaku langsung merapatkan kembali mulutnya. Senyumannya seketika menjadi datar.
Ya kalau memang Isna salah pakai celana dalam, tidak mungkin dia memakai celana dalam pria. Iya juga sih. Kalau dipikir-pikir ada benarnya juga apa yang kamu katakan itu, Syafa. Ucap ibu mertuaku sambil mengetuk-ngetuk pelipisnya dengan jari, seolah sedang berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Tin! Klakson mobil Mas Indra terdengar memasuki halaman. Aku pun bergegas bersiap-siap untuk pergi membeli perlengkapan bayi yang masih belum lengkap. Kamu pergi sama Indra? Kamu pergi sama Indra saja, biar ibu yang di rumah. Jangan dong, Bu. Kita pergi berdua saja ya, biar Mas Indra yang di rumah. Kita akan melihat apa yang akan terjadi kalau kita tidak ada di rumah. Ujarku, gara-gara celana dalam itu, aku sampai tidak bisa tidur nyenyak karena memikirkannya. Benar juga katamu. Kamu itu pintar, sahut ibu mertuaku dan bangkit dari rebahan santainya. Sudah siap ternyata. Ayo, langsung pergi. Mas Indra yang baru masuk ke dalam rumah ingin berbalik kembali keluar rumah. Aku langsung mencegahnya dan memintanya untuk tinggal di rumah saja. Katanya lagi malas nyetir. Kok mau keluar berdua? Kita sama-sama saja perginya. Ibu mau ketemu sama teman arisan ibu. Kalau kamu ikut, nanti kamu bosan lagi. Iya kan, Safa? Aku mengangguk cepat menanggapi ucapan ibu mertuaku. Ibu mertuaku paling pintar membuat alasan. Aku saja sempat bingung mau ngasih alasan apa. Untung ada ibu mertuaku yang hebat. Iya juga ya, Indra paling males kalau harus nunggu terlalu lama. Ya sudah deh, kamu hati-hati ya nyetirnya. Ini ATM-nya. Mas Indra menyerahkan kartu ATM berwarna gold padaku. Lalu kami pergi meninggalkan Mas Indra yang sedang tersenyum sumringah. Pintu rumah langsung ditutupnya saat mobil baru keluar dari halaman. Sini ponsel kamu, biar ibu yang memantaunya. Kamu fokus aja nyetir dan pelan-pelan saja bawanya, ucap ibu mertuaku. Aku mengangguk dan fokus menyetir. Sudah 3 jam kita keluar rumah, sudah makan 2 kali pula. Isna dan Indra nampak anteng saja tuh, tidur di kamar masing-masing, ucap ibu mertuaku sambil menggeser piring makannya sedikit lebih jauh dari hadapannya. Iya, betul kata ibu. Kayaknya memang Isna salah pakai celana dalam deh, sahutku pada akhirnya. Kecurigaanku sama sekali tidak terbukti. Mungkin bawaan hamil membuat aku curiga terus. Rasa bersalah seketika menyelimuti hatiku karena sudah mencurigai suamiku berselingkuh dengan pembantunya. Ayo, kita beli sempak yang baru saja untuk Indra. Yang kemarin buang saja. Percuma mahal, tapi bekas dipakai apem wanita. Mana katanya bau terasi lagi, kata ibu mertuaku beranjak sambil tertawa geli. Aku mengikuti ajakan ibu mertuaku yang menuju ke tempat kasir untuk membayar makanan. Lalu kami masuk ke pusat perbelanjaan. Tidak lupa aku mampir ke toko parfum untuk membelikan parfum kesukaan suamiku. Kebetulan parfumnya tinggal sedikit dan sekalian aku mau minta maaf juga nanti. Beli juga untuk kamu, jangan cuma untuk Indra saja yang kamu belikan. Ayo sana. Ibu lihat sempakmu juga sudah ada yang kendor dan bolong. Sekalian nyari untuk ibu juga, kata ibu mertuaku sambil menarik tanganku dan menuju ke tempat penjualan celana dalam khusus wanita. Ibu ini kok bisa tahu celana dalamku ada yang kendor dan bolong? Kataku sambil cengengesan. Ya tahulah. Ya sudah, pilih celana dalam untukmu. Jangan sampai curut masuk pas lagi tidur. Kayak yang ada di berita kemarin, canda ibu mertuaku. Aku ikut terkekeh geli mendengar candaan itu. Ibu mertuaku baik dan perhatian sekali padaku. Sampai-sampai celana dalamku yang sudah ada lubangnya pun ikut diperhatikan. Kenapa? Sakit? Tanya ibu mertuaku sambil memegangi bahuku. Rasa mau melahirkan itu seperti apa ya, Bu? Aku balik bertanya sambil meringis. Tiba-tiba sekali perutku terasa mulas dengan pinggang yang terasa panas.
Aduh, gimana ya? Ibu juga sudah lupa rasanya, tapi ingat sakitnya sih. Aduh, gimana ini? Aduh, Mbak, Pak, tolong, tolong anak saya. Anak saya mau melahirkan. Tolong. Ibu mertuaku langsung panik dan berteriak memanggil orang-orang yang lewat. Sepertinya memang aku akan melahirkan sekarang. Perkiraan lahirnya datang lebih cepat, seharusnya 2 minggu lagi. Kita naik taksi saja. Ibu akan ngabari Indra untuk menjemput mobilnya. Aku yang sedang digendong oleh beberapa orang hanya bisa pasrah saat dimasukkan ke dalam taksi. Taksi meluncur setelah ibu mertuaku mengucapkan terima kasih kepada mereka semua yang sudah menolongku. Malu jangan ditanya lagi, aku masih bisa berjalan, tapi ibu malah memaksa mereka semua untuk menggendongku ramai-ramai. Pak, jangan berhenti, langsung saja jalan. Anak saya sudah mau melahirkan, pinta ibu mertuaku. Paniknya semakin menjadi-jadi saat air ketuban merembes dari selangkanganku dan membasahi celana kulot yang aku kenakan. Aduh, lampu merah, Bu. Gak bisa nerobos nih. Macet, sahut supir taksi itu. Mau kemana, Bu? Kamu diam di situ, biar ibu yang keluar sebentar. Aku hanya melihat ibu mertuaku keluar dari dalam taksi sambil berteriak-teriak. Ibu mertuaku menuju mobil satu persatu yang ada di depannya. Apa yang sudah ibu mertuaku lakukan? Keren banget nih. Oke, siap. Kita meluncur. Seru supir taksi dan menancapkan gas. Ternyata, ibu mertuaku meminta mereka untuk menepi dan memberikan jalan untuk taksi yang kami tumpangi. Mataku berkaca-kaca. Melihat perjuangan ibu mertuaku, aku langsung memeluknya dengan erat. Terima kasih ya, Bu, ucapku, seraya memeluknya lebih erat lagi, sampai ibu mertuaku susah mengatur nafasnya. 7 tahun pernikahanku dengan anaknya, tidak pernah sekalipun ibu mertuaku menyakiti perasaanku. Saat orang-orang menyebutku mandul, ibu mertuaku senantiasa memberikan semangat dan menghiburku dikala ucapan mereka menyakiti hatiku. Syafa, nyawa ibu cuma satu. Gak ada serepnya ini. Aku langsung melepaskannya. Syafa sayang sama ibu. Maaf ya, Bu. Kalau Syafa banyak dosa. Doakan Syafa selamat ya, Bu. Plok, ngomong apa ini anak? Kamu pasti selamat, Syafa. Omel ibu mertuaku sambil menepuk mulutku. Drrrr, halo? Ibu mertuaku langsung mengangkat telepon tanpa melihat siapa yang menelponnya. Minta Tejo menjemput mobilnya. Ibu lagi menuju rumah sakit, kata ibu mertuaku dan menutup teleponnya itu. Mas Indra belum datang ya, Bu? Coba ibu hubungi pakai ponselku, ucapku. Aku meringis menahan sakit dan rasanya seperti ingin berteriak kencang. 1 jam berada di rumah sakit, Mas Indra sama sekali belum menampakkan batang hidungnya. Hanya Fadil yang datang dan mengatakan kalau Mas Indra akan datang. Ponselmu habis baterai. Jangan pikirkan yang lain. Ada ibu di sini yang akan menjagamu. Kamu semangat ya, Nak, kata ibu mertuaku dengan nada pelan. Aku sedikit heran ketika melihat sudut mata ibu mertuaku berair. Entah karena melihatku yang tengah kesakitan atau ada sebab lain. Semangat, Nak. Kamu harus berjuang. Lagi dan lagi, ibu mertuaku menyemangatiku. Aku berdiri sambil memeluk tubuh ibu mertuaku. Ibu mertua rasa ibu kandung yang aku pun tidak pernah merasakan kasih sayang ibu kandung. Aku dibesarkan oleh almarhum kakek dan almarhumah nenekku. Mereka berdua meninggal bersamaan, beberapa hari setelah aku menikah dengan Mas Indra. Ketubannya sudah kering, pembukaan belum lengkap, kontraksinya juga tidak kuat. Jelas dokter setelah memeriksa bukaan jalan lahir dan juga akan membantu persalinanku. Apa ini, Dok? Saya merasa seakan mau mati. Dokter itu bilang kontraksinya tidak kuat. Aku berkata dengan menahan sakit. Tanganku juga bergetar saking sakitnya. Operasi saja, Dok.
Saya takut terjadi apa-apa dengan anak cucu saya. Operasi saja ya, Safa, ucap ibu sambil menggenggam tanganku. Mata tua itu terlihat meneteskan air mata. Tapi Bu, Mas Indra... Baiklah, minta suaminya untuk datang dan tanda tangani surat persetujuannya. Mas Indra, suamiku tidak ada, Dok. Lakukan yang terbaik untuk anakku. Selamatkan anak dan cucu saya. Sela ibu mertuaku cepat dan langsung menandatangani surat itu. Baiklah kalau begitu, Bu. Kami akan segera melakukan tindakan untuk menyelamatkan nyawa anak dan cucu ibu, kata dokter itu. Ranjang tempatku berbaring pun didorong menuju ruang operasi. Ada apa dengan ibu mertuaku? Kenapa ibu mertuaku mengatakan suamiku sudah tidak ada? Aku merasakan kalau ada sesuatu yang tidak beres dengan ibu mertuaku. Bu, Mas Indra belum datang juga, tanyaku saat baru saja membuka mata. Aku tersadar setelah berada di kamar rawat inap. Bisa-bisanya aku tertidur saat dibedah. Anakku keluar pun aku tidak menyadarinya. Haus sekali tenggorokanku, seperti tidak minum seharian. Badanku juga menggigil hebat, padahal sudah dilapisi selimut yang tebal. Suamimu sudah datang, tapi sudah pergi lagi setelah mengazankan Arfan, jawab ibu mertuaku. Alhamdulillah, akhirnya aku sudah melahirkan anak laki-laki. Mas Indra sudah menyiapkan nama anaknya dari jauh-jauh hari, Muhammad Arfan. Katanya biar anaknya berakhlak baik dan mulia sesuai dengan namanya. Belajar miring ya sayang, miring ke kiri dan ke kanan. Setelah itu kamu jalan-jalan, ujar ibu mertuaku. Aku menuruti dan melakukannya. Sakit sekali saat belajar miring ke kiri dan ke kanan sehabis operasi. Perutku seakan ingin lepas dari tempatnya. Oh iya, sebelum Safa masuk ke ruang operasi, ibu kan ada bilang kalau suamiku tidak ada. Apa maksudnya, Bu? Tanyaku. Posisiku memunggungi ibu mertuaku karena sedang miring ke kiri. Ibu kesel saja sama Indra, jawabnya. Memangnya Mas Indra bikin masalah apa lagi, Bu? Sampai-sampai ibuku yang cantik ini jadi kesel sama anaknya. Terdengar ibu mertuaku membuang nafas panjang. Aku pun berbalik badan miring ke kanan untuk melihatnya. Dari cara ibu mertuaku membuang nafas, seperti menunjukkan kalau ibu mertuaku sedang tidak baik-baik saja. Ibu kok diam saja? Ada apa sih sebenarnya? Cerita sama Syafa, Bu. Ada apa? Tanyaku lagi, karena ibu mertuaku masih diam dan belum juga menjawab pertanyaanku. Fadil pulang ke rumah, tapi pintu rumah dikunci dan tidak ada siapapun di dalam rumah. Makanya ibu kesel sama Indra. Ditelepon gak diangkat-angkat, sedangkan kamu mau brojol. Jelas ibu mertuaku dengan mimik wajah yang nampak begitu kesal. Ibu kalau lagi kesel mukanya tambah cantik deh, godaku. Sudah, jangan dibahas lagi. Kamu makan biar ibu suapin, ucap ibu mertuaku saat melihat seorang pengantar makanan ke dalam kamar rawat inapku. Aku dibantunya duduk bersandar. Nyeri sekali rasanya. Aku memandangi bayi merah yang sedang tertidur di sampingku. Sangat mirip dengan Mas Indra. Hidungnya mancung dengan bibir yang sedikit tebal. Pulang dari rumah sakit, kita langsung ke rumah Eyang ya, kata ibu sambil menyuapi makan bubur. Kenapa ke rumah Eyang, Bu? Kenapa tidak di rumah ibu saja? Tanyaku heran. Gak apa-apa, kamu nurut aja, biar cepat pulih dan sehat bugar, jawab ibu mertuaku dengan memperlihatkan senyum kebahagiaannya. Ponsel Syafa sudah dicas kan, Bu? Ponselmu hilang. Ibu lupa meletakkannya di mana. Nanti kita beli lagi yang baru. Saking paniknya melihatmu kesakitan, sahut ibu mertuaku sedikit terkekeh kecil. Ibu mertuaku membalikkan badannya dan tampak langsung mengusap kedua sudut matanya. Apa ibu mertuaku sedang menangis?
Ibu nangis ya? Tidak sayang, ini mungkin saking terharunya memiliki cucu. Ibu tidak mampu untuk menahan tangis kebahagiaan, kata ibu mertuaku dengan seulas senyum. Benar begitu, Bu. Syafa merasa ada yang ibu tutupi. Batinku, biarlah, nanti akan aku tanyakan lagi. Assalamualaikum. Suara salam dan seiringan pintu kamar rawat terbuka. Waalaikumsalam. Ibu menjawab. Fadil datang membawa buah-buahan. Aku pun celingukan mencari keberadaan laki-laki yang sudah resmi menjadi seorang ayah. Senyumku mengembang ketika melihat kepala Indra menyumbul dari balik pintu. Sudah punya anak, masih juga kekanak-kanakan. Gimana keadaanmu, sayang? Tanya Mas Indra seraya mengecup keningku. Alhamdulillah, sudah lebih baik. Makasih ya, sayang, karena kamu sudah melahirkan seorang putra untukku. Aku membalasnya dengan senyuman termanis. Aku menoleh ke arah ibu mertuaku yang sama sekali tidak melihat ke arah kami. Ada apa dengan ibu? Biasanya ibu mertua paling antusias melihat kebahagiaan kami berdua. Di sepanjang jalan pulang dari rumah sakit, ibu mertuaku sama sekali tidak berbicara dengan Mas Indra. Ini membuatku semakin penasaran. Ada apa sebenarnya dengan ibu mertuaku itu? Tidak biasanya dia diam saja atau bercerita ataupun diam seperti sekarang. Firasatku seperti ada sesuatu yang sudah ibu mertuaku sembunyikan dariku. Tapi apa? Sesampainya di rumah Eyang, aku disambut dengan tangisan haru dari keluarga besar ibu mertuaku. Mereka beramai-ramai menunggu kedatanganku di teras rumah Eyang. Ibu mau pulang dulu sebentar. Kamu di sini saja ya. Sebentar doang. Mau ambil baju ganti untukmu dan ibu, ucap ibu mertuaku. Kenapa tadi tidak sekalian mampir sebentar ambil baju, Bu? Tanyaku. Ibu mertuaku menjadi terdiam sejenak. Ibu lupa. Kamu tahu sendiri kan, ibu orangnya pelupa. Jawab ibu yang masuk akal. Karena memang ibu mertuaku ini sangat pelupa. Saat Mas Indra berpapasan dengan ibu mertuaku, ibu mertua sama sekali tidak melihat ke arah Mas Indra. Gelagat ibu mertuaku sangat mencurigakan. Aku sangat yakin, ibu mertua pasti sudah menyembunyikan sesuatu. Aku tidak sabar untuk bertanya nanti. Anak kita ganteng sekali ya. Aku melihat ke arah Mas Indra yang sedang duduk di samping Eyang, yang sedang memangku jagoanku. Kamu tanyain Safa, dia butuh apa dan mau makan apa. Anaknya terus yang kamu perhatikan, ibunya juga dong, ucap Eyang sambil mengulas senyum saat menatapku. Walau sudah terbiasa di rumah Eyang, tapi aku masih merasa malu kalau harus masuk ke dalam kamar tamu sendirian. Ngantuk sekali rasanya, mungkin karena pengaruh obat. Ajak istrimu istirahat, kasihan kalau kelamaan duduk. Akhirnya Eyang mengerti apa yang sedang aku rasakan. Ya, aku butuh berbaring dan tidur. Alhamdulillah, dalam 3 minggu berada di rumah Eyang, aku sudah menjadi lebih baik dan sehat. Pikiranku tenang karena ibu mertuaku begitu baik menjagaku. Tidak ada keluhan ASI seret atau payudara yang sakit. Aku bangga dan beruntung mempunyai ibu sebaik beliau. Kamu mau ngapain? Tanya ibu mertuaku saat melihatku membawa keranjang pakaian kotor keluar rumah. Kebetulan Arfan pup dan membuat bajuku kotor. Aku mau nyuci, Bu. Gak boleh. Kamu tidak boleh bikin kerjaan apapun. Sini, duduk dekat ibu. Tapi, Safa bosan, Bu, kalau hanya duduk-duduk saja. Nurut kalau dibilangin sama orang tua. Sini, duduk. Tegas ibu mertuaku. Aku pun menurutinya karena memang ibu mertuaku tidak suka dibantah. Aku duduk sambil memperhatikan buku catatan yang sedang ibu mertuaku tulis. Panjang sekali catatannya. Mungkin ibu mertuaku takut lupa kalau sudah berada di pasar. Makanya semuanya ditulis sampai pembalut untukku juga ditulisnya. Isna, teriak ibu mertuaku. Aku sedikit kaget mendengarnya.
sebab ibu mertuaku memanggil Isna secara mendadak. Isna jagain Arfan, Bu. Tadi malam Arfan begadang, jadi Isna juga ikut begadang. Cuciin baju ini, pakai tangan, kucek yang pelan. Titah ibu mertuaku saat melihat kepala Isna baru keluar dari pintu kamar. Ucapanku tidak didengar oleh ibu mertuaku. Luar biasa sekali memang. Tapi Nyonya, saya jijik kalau mencuci pakaian yang... Ya sudah, kamu boleh berhenti bekerja sekarang juga, ucap ibu mertuaku memotong ucapan Isna. Akan saya cuci Nyonya, jangan pecat saya. Isna meraih keranjang pakaian kotor yang ada di sampingku. Raut wajahnya penuh kekesalan dan terlihat sangat masam. Biasanya ibu mertuaku tidak pernah bersikap seperti ini kepada Isna, apalagi sampai mengancam untuk memecatnya. Kok sekarang sikap ibu mertuaku jadi aneh dan berbeda? Nah, gitu dong. Jadi pembantu itu harus sadar diri. Pakai acara jijik segala. Pakai bungkusan laki orang tidak jijik, ucap ibu mertuaku, seperti sedang menyinggung persoalan celana dalam itu. Maksudnya apa? Kerjakan sekarang juga. Habis itu kamu ikut Pak Indra untuk belanja, ucap ibu mertuaku, yang kembali memotong ucapan Isna. Wajah yang tadinya masam mendadak langsung tersenyum saat ibu mertuaku menyuruhnya untuk ikut suamiku. Aneh dan sangat mencurigakan sekali. Aku pikir ibu mertuaku akan pergi berbelanja. Ternyata Mas Indra dan Isna yang pergi. Indra, kamu beliin barang-barang dan bahan-bahan masakan yang sudah ibu catat di sini. Ingat ya, tidak boleh ada yang ketinggalan. Harus dicari sampai dapat. Kalau pulang tapi ada yang kurang, kamu harus pergi lagi untuk mencarinya. Jelas ibu mertuaku sambil menyerahkan selembar kertas yang sudah dilipatnya pada Mas Indra. Ibu tenang saja, tidak akan ada yang ketinggalan satupun. Percayakan sama Indra semuanya, ucap Mas Indra dan menyimpan kertas itu ke dalam saku celananya. Beliin aku es buah ya Mas, pintaku. Kamu kan lagi batuk, tidak boleh minum es. Kalau batuknya sudah hilang, baru boleh minum es. Mau minum 1 gerobak pun ibu mengizinkan, ucap ibu mertuaku. Dengerin tuh kata ibu, sambung Mas Indra. Aku tersenyum menanggapinya. Kalau begitu, Safa mau ke kamar dulu. Istirahat, ibu mau menjemput tetangga untuk rewang besok, ujar ibu mertuaku. Ibu jangan sampai kecapean ya. Harus banyak istirahat juga. Jangan sampai membuat acara syukuran kelahiran cucu ibu, tapi ibu sendiri malah jatuh sakit. Syafa tidak mau ibu sampai sakit karena itu, Bu, kataku menasehati ibu mertuaku. Iya anakku, kamu jangan mengkhawatirkan itu ya. Ibu bahagia dan senang melakukan ini semua, sahutnya sambil tersenyum. Indra belum pulang, Ratih? Tanya Eyang. Kami duduk berkumpul di ruang keluarga. Belum, karena belanjaannya memang banyak, jawab ibu mertuaku. Syafa, kamu mandinya jangan hampir maghrib seperti kemarin. Tidak baik kalau belum selesai masa nifas, mandi di jam segitu, ujar Eyang. Kemarin, ucap ibu mertuaku heran, lalu memandang ke arahku. Maaf, kemarin Arfan kencing di badan saat Syafa belum sempat mengganti popoknya. Jadi Syafa mandi deh. Aku terkekeh setelah memberikan alasan itu. Kenyataannya aku merasa gerah sebelum mandi. Jadi aku memutuskan untuk mandi lagi. Kamu mandi sekarang, biar ibu yang menidurkan cucu ibu, kata ibu mertuaku. Syukurlah ibu percaya padaku. Kalau tidak, pastinya ibu mertuaku akan mengomeliku. Setelah mandi, aku mengintip di balik jendela kamar. Mobil Mas Indra masih belum terlihat terparkir di halaman. Sudah jam 4 sore. Mas Indra belum juga pulang. Kasihan sekali Mas Indra. Pasti kecapean mencari semua belanjaannya. Aku menelpon nomornya, tapi tidak aktif. Kenapa ini?
Kenapa nomornya tidak aktif? Cup cup cup, anak ibu kok ganteng banget sih? Wangi lagi. Aku berbicara sendiri sambil mencium dan menghirup bau nafas malaikat kecil yang tengah menguap. Bau mulutnya bikin candu. Wanginya tidak ada duanya. Kalau seperti ini, aku mau punya anak lagi. Bawa belanjaannya ke dapur. Ibu mau lihat sudah dibeli semua atau masih ada yang kurang. Titah ibu mertuaku saat melihat Mas Indra yang baru saja keluar dari mobil. Aku melihatnya dari celah daun jendela. Karena kamar yang aku tempati berhadapan dengan halaman, jadi aku bisa melihat dan mendengar siapapun yang datang dan berbicara. Aku keluar kamar untuk menghampiri suamiku. Raut wajah kusutnya sangat jelas terlihat, mungkin sangat kelelahan karena habis berbelanja. "Isna, mau kemana kamu?" tanya ibu mertuaku saat Isna mau masuk ke dalam rumah. Wajahnya tak kalah kusut dengan maskara yang sudah luntur dan menghitam di bagian bawah mata. Mungkin keringatnya bercucuran saat sedang berbelanja. "Saya mau istirahat dan mandi, Nyonya. Saya sangat lelah dan badan saya bau keringat," jawab Isna seraya tersenyum terpaksa. "Bawa belanjaannya ke belakang. Masa diletakkan begitu saja di sini? Mengganggu orang lewat nantinya," perintah ibu mertuaku. Bola mata Isna membulat. Jelas sekali kalau dia tidak mau menuruti perintah ibu mertuaku. "Biar Indra saja yang membawanya, Bu." Mas Indra ingin meraih kantong belanjaan yang tadi diletakkan di lantai. "Gak boleh. Kamu pergi mandi sekarang dan bantu bapak-bapak di belakang untuk mengaduk dodol." Ibu mertuaku mencegahnya. Mas Indra kembali melepaskan kantong belanjaan itu. Isna nampak merucutkan bibirnya. Dengan terpaksa dia membawa semua belanjaan ke dapur. Aku menghampiri ibu mertuaku yang baru saja selesai mengerjakan sholat maghrib. "Bu, ada yang ingin Safa bicarakan," ucapku sambil melihat ibu mertuaku melepaskan mukenanya. "Kamu mau bicara apa, Nak? Apa yang kamu inginkan?" tanya ibu mertuaku. Tangannya menggantung mukena di balik pintu kamar, namun matanya tertuju padaku. "Apa yang sebenarnya telah terjadi, Bu? Akhir-akhir ini Safa lihat ibu tidak seperti biasanya. Katakan kepada Syafa, Bu, apa yang sudah terjadi?" tanyaku beruntun. Ibu mertuaku terlihat menghela nafas panjang, lalu kembali berjalan menuju pintu kamar dan menguncinya. "Maafkan ibu, Nak." "Untuk apa, Bu? Kenapa ibu minta maaf?" Hatiku menjadi gelisah, sebab tiba-tiba ibu mertuaku meminta maaf kepadaku. "Kamu harus janji dulu sama ibu. Tidak boleh menangis apalagi bersedih." "Aku tidak bisa janji, Bu. Ada apa ini sebenarnya? Katakan kalau memang ibu sayang padaku," pintaku. Ibu mertuaku kembali menarik nafas panjang, lalu meraih tasnya yang ada di atas meja. Ibu mengeluarkan ponselku dari dalam tasnya, lalu menyerahkan dengan enggan ke tanganku. "Ketemu di mana ponsel ini, Bu?" tanyaku. "Ibu harap kamu tidak terkejut saat melihatnya. Ibu sengaja merahasiakannya karena ibu takut mengganggu pikiranmu. Ditambah lagi kamu baru saja melahirkan. Awalnya, ibu ingin menunggu waktu yang tepat untuk memberitahumu. Tapi karena kamu memaksanya, ibu jadi terpaksa memberitahukannya sekarang. Kamu lihat saja rekaman video itu sendiri. Video sewaktu ibu dan kamu masih berada di rumah sakit. Dan pada saat itu kamu mau melahirkan," papar ibu mertuaku. Aku memandangi ponsel yang ada di genggamanku. Dengan jantung berdebar-debar, aku menghidupkan layarnya. Wallpaper dinding ponsel memperlihatkan senyum manis Mas Indra saat menjabat tangan Pak Penghulu. Momen itu aku jadikan wallpaper di ponselku, agar selalu mengingat kenangan indah pada saat pernikahan kami. Rengekan dari bayi mungil membuatku menoleh langsung ke arahnya. "Sepertinya Arfan mau tidur, biar ibu yang menidurkannya," kata ibu mertuaku sambil mengangkat putraku dari kasur.
Ibu berlalu dari kamar membawa bayiku, meninggalkanku sendirian dengan rasa penasaran dengan apa yang sudah ibu ketahui. Tanganku gemetaran saat melihat video rekaman CCTV yang ada di ruang keluarga. Mas Indra, sejak kapan dia mulai mengkhianatiku? Geramku saat melihat Isna mulai mencium ayah dari anakku itu. Bahkan Mas Indra membalasnya dengan sangat ganas. Ku remas dadaku yang terasa semakin sakit saat melihat kenyataan itu. Kamu tega sekali, Mas. Batinku ikut menangis. Cepat ku seka air mata yang sudah membasahi pipiku. Untuk apa aku menangisinya? Aku sangat bersyukur sudah menemukan celana dalam di keranjang pembantu yang tidak tahu diri itu. Kalau aku tidak menemukannya, entah sampai kapan aku dibohongi oleh mereka berdua. Aku mematikan layar ponselku. Saat Isna memulai untuk membuka baju, adegan panas akan terjadi, dan aku tidak mau melihatnya. Menjijikan sekali. Aku di rumah sakit sedang berjuang kesakitan untuk melahirkan darah dagingnya sendiri. Dia di rumah malah enak-enakan sama pembantu. Akan aku buat kamu menyesal karena sudah mengkhianatiku, Mas. Apa rencanamu selanjutnya, Syafa? Tanya ibu mertuaku saat aku kembali ke dalam kamar. Syafa mau minta cerai, Bu. Syafa tidak mau mempertahankan hubungan ini lagi. Syafa mau cerai saja. Jawabku jujur. Apa kamu tidak memikirkan Arfan? Tidak, Bu. Maaf. Syafa bukan wanita yang kuat seperti wanita yang ada di luar sana, yang mengorbankan hati dan perasaan mereka karena anak. Maaf ya, Bu. Syafa tidak mau seperti mereka. Syafa tidak mau, Bu. Jelasku sambil menatap putraku yang sudah terlelap tidur. Bagiku tidak ada kesempatan kedua untuk suami yang sudah tidur dengan perempuan lain. Aku tidak mau mempertahankan pernikahan ini hanya karena memikirkan anak. Maafkan ibu ya sayang, batinku. Ibu mertuaku duduk mendekatiku. Direngkuhnya tubuhku kemudian memelukku dengan erat. Aku pun tidak kuasa menahan air mata dan langsung menangis kembali. Menangislah sepuasnya yang kamu mau. Setelah ini jangan lagi kamu mengeluarkan air mata hanya untuk menangisinya. Brengsek sekali. Berani-beraninya Indra menyakiti hati anakku. Mendengar kata-kata ibu mertuaku, membuatku semakin tergugu menangis sambil memeluk ibu mertuaku ini. Kenapa tega sekali Mas Indra mengkhianati Syafa, Bu? Syafa tidak terlalu jelek-jelek amat kan, Bu? Apa kurangnya Syafa, Bu? Katakan, apa salah Syafa, Bu? Ucapku sambil menggoyang-goyangkan bahu ibu mertuaku itu. Sakit sekali hati ini ya Allah. Belum pernah aku merasakan sakit hati. Kali ini sakit sekali rasanya. Melebihi sakitnya tes alergi saat mau operasi sesar. Ibu mertuaku langsung membekap mulutku dengan handuk. Jangan kencang-kencang nangisnya. Nanti ada yang dengar, bisik ibu mertuaku. Biarkan saja mereka dengar, Bu. Aku mau cerai, Bu. Tegasku sambil mengusap air mata dengan kasar. Puas sekali rasanya sudah menumpahkan semua air mata ini. Aku pasti bisa. Aku tidak akan menangis lagi setelah ini. Titik. Jangan buru-buru minta cerai, Nak. Beri mereka pelajaran dulu. Setidaknya kita harus bermain-main dulu dengan mereka, terutama dengan pembantu sialan itu. Ucap ibu mertuaku seraya mengepalkan tangannya geram. Maksud ibu apa? Kamu turuti saja perintah ibu. Jangan membuat mereka curiga kalau kita sudah mengetahui hubungan gelap mereka. Kita akan bermain-main dengan mereka berdua. Enak sekali mereka berbuat kotor di rumah ibu. Setelah acara ini selesai, kita pulang ke rumah. Ibu akan memberitahumu nanti rencana apa yang akan kita lakukan nanti. Oke? Aku mengangguk cepat. Benar, Bu. Aku ingin bermain-main dengan pembantu sialan itu dulu. Sambungku sambil mengepalkan tangan. Nah, gitu dong. Ini baru anak ibu. Seru ibu mertuaku. Terima kasih banyak ya, Bu. Ibu sudah sangat baik denganku. Syafa sayang banget sama ibu. Setelah kita tidak bersama lagi, ibu jaga diri baik-baik ya.
Safa akan selalu mengabari ibu nantinya, ucapku. Mataku kembali berkabut tebal saat melihat wajah malaikat berwujud ibu mertuaku ini di hadapanku. Ibu mertuaku sangat baik sekali. Tapi sayangnya, Mas Indra tidak sebaik ibu mertuaku, yang tulus menyayangiku dengan sepenuh hati. Memangnya kamu mau kemana? Kamu tidak boleh kemana-mana. Kamu dan cucu ibu akan tetap tinggal bersama ibu. Lebih baik ibu kehilangan anak seperti Indra, daripada ibu harus kehilangan kamu, Syafa. Kamu itu anak ibu, tetap anak ibu, ucap ibu mertuaku tegas di akhir kalimatnya. Ibu, aku memanggilnya lirih. Kami saling berpelukan dan menangis bersama. Aku pikir ibu mertuaku tidak akan mengeluarkan air mata. Tapi kenyataannya, ibu mertuaku juga merasakan kekecewaan yang teramat sangat besar terhadap Mas Indra, anaknya sendiri. Kita akan memberikan mereka pelajaran, ucap ibu mertuaku di sela tangisannya. Setelah pulang dari rumah Eyang, aku dan ibu mertuaku segera menyusun rencana. Tidak ada air mata lagi. Yang ada hanyalah tekad yang membara untuk memberikan pelajaran kepada Mas Indra dan Isna. Sebelum menjalankan rencana, kami mendatangi Pak Hanif, seorang pengacara handal yang sudah kami percayai untuk mengurus perceraianku. Ini adalah surat perjanjian pranikah yang Mas Indra lupa, kataku sambil menyerahkan berkas kepada Pak Hanif. Pak Hanif membaca setiap lembaran dokumen itu dengan saksama. Ayah mertuaku memang sudah menyiapkan segalanya. Sebelum meninggal dunia, dia membuat perjanjian bahwa seluruh warisannya akan jatuh ke tangan Mas Indra jika dia mampu mempertahankan pernikahan selama 10 tahun tanpa adanya pengkhianatan. Jika tidak, Mas Indra tidak akan mendapatkan sepeser pun. Hal ini dilakukan karena ayah mertuaku sangat menyayangi Ibu Ratih, ibu mertuaku, dan tidak ingin ada perempuan lain yang merasakan sakit hati seperti yang pernah dialami oleh ibu mertuaku. Dengan penuh kelegaan, kami meninggalkan kantor Pak Latif. Kini aku punya kekuatan hukum yang kuat. Setelah semuanya selesai, kami bergegas pulang untuk mempersiapkan acara syukuran kelahiran Arfan, yang sebenarnya adalah panggung untuk mempermalukan mereka. Saat acara syukuran dimulai, rumah kami dipenuhi dengan tawa dan obrolan para tetangga. Mas Indra dan Isna, tanpa tahu apa-apa, terlihat sangat santai. Mas Indra memelukku dari belakang sambil mengoceh tentang betapa bahagianya dia menjadi seorang ayah. Aku hanya tersenyum tipis, menyimpan rasa jijik yang luar biasa. Maaf, ibu ada kejutan sedikit untuk para tamu, kata ibu mertuaku dengan suara lantang. Tiba-tiba, layar televisi besar di ruang keluarga menyala. Video perjalanan cintaku dengan Mas Indra diputar, mulai dari perkenalan, pernikahan, hingga momen-momen kehamilan. Para tetangga tersenyum haru. Mas Indra memandangku dengan bangga. Namun senyumannya itu perlahan memudar saat video itu tiba-tiba berhenti. Layar berubah menjadi hitam, lalu menampilkan rekaman dari CCTV yang dipasang di rumah. Apa ini? Teriak Mas Indra kaget. Terlihat jelas adegan tak senonoh Mas Indra dan Isna. Momen saat Isna menciumnya, bahkan saat Mas Indra membalas ciuman itu dengan penuh nafsu. Suara bisik-bisik tetangga mulai terdengar, memenuhi ruangan. Wajah Mas Indra dan Isna pucat pasi. Isna mencoba berlari, tapi 2 orang polisi berpakaian sipil yang sudah disewa Pak Hanif segera menahannya. Mas Indra juga mencoba kabur, tapi ia berhasil ditangkap. Kalian berdua harus menanggung akibatnya, teriak ibu mertuaku dengan nada penuh amarah. Kalian telah mencemarkan nama baik keluarga kita. Tidak hanya itu, Pak Hanif juga membawa seorang penghulu dengan wajah merah menahan malu. Mas Indra dan Isna dipaksa untuk menikah. Mereka hanya bisa menunduk, tidak berani menatap mata tetangga yang memandang mereka dengan jijik.
Penghulu mengucapkan ijab kabul, tapi kali ini bukan dengan nada bahagia, melainkan dengan nada yang dipaksakan. Setelah mereka sah, ibu mertuaku dengan suara tegas meminta mereka berdua untuk pergi dari rumah. Kalian tidak pantas berada di sini. Pergi kalian berdua sekarang juga. Para tetangga turut mengusir mereka. Aku menatap mereka tanpa air mata. Inilah karma yang mereka terima. Mereka yang tidak tahu diri itu. Akhirnya kita harus menanggung semua perbuatan mereka. Waktu terus berlalu. Kini aku dan ibu mertuaku hidup bahagia bersama Arfan. Kami memutuskan untuk menjual rumah dan pindah ke tempat yang lebih tenang, jauh dari kenangan pahit itu. Sementara itu, Mas Indra dan Isna kini harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka menjadi pemulung, hidup di bawah kolong jembatan. Aku mendengar kabar itu dari teman-teman yang masih tinggal di sana. Melihat betapa bahagia dan tenangnya hidupku sekarang, aku tahu bahwa keputusanku dulu adalah keputusan yang terbaik. Tidak ada penyesalan. Setiap perjuangan yang aku alami akhirnya terbayar sudah. Pengkhianatan adalah cerminan dari hati yang tidak tahu bersyukur. Tamat.